Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta dan tiga negeri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali untuk senantiasa mengambil sebuah pembelajaran, ilmu dan juga hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam setiap kehidupan manusia mengalami berbagai macam, entah itu rasa pahit dalam kehidupan, rasa bahagia, susah dan senang, maka itu sudah menjadi sunnatullah, akan teralami oleh setiap kita. Dalam setiap musibah, dalam setiap masalah, tentunya semuanya dari Allah Rabbul Alamin. Maka kita diwajibkan untuk menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala yang terjadi pada diri kita yang berbentuk kejelekan ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan. Lalu bagaimana cara kita memohon perlindungan, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri memberikan gambaran bahwa ketika kita ingin ditolong oleh Allah, ketika kita butuh perlindungan Allah Rabbul Alamin, maka Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat dan juga untuk bersabar atas segala macam ujian ataupun masalah yang terjadi pada diri kita. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ulama ketika menafsirkan makna sabar dan makna salat adalah yang pertama, sabar di sini adalah melaksanakan saum, apakah itu saum sunat ataupun saum fardu seperti pada bulan Ramadan ini. Maka dalam keadaan seperti itu kita bersabar kepada Allah Rabbul Alamin. Setidaknya kita sedang berpuasa melatih diri kita dalam kesabaran tersebut. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan lahir dan batin bisa melewati apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah kita minta perlindungan kepada Allah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baik salat fardu maupun salat sunat. Maka dengan salat itu hakikatnya kita sedang mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sesuatu yang menimpa pada diri kita. Pertama, yang harus kita perhatikan, ketika kita salat sudah kita lakukan, sabar sudah kita usahakan, tapi ternyata pertolongan Allah tersebut masih belum juga datang menghampiri kepada kita. Dalam hal ini kami mengingatkan bagaimana salat yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan sembarangan salat, bukan salat yang asal dikerjakan, akan tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa saja yang harus kita perhatikan agar salat kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menolong atas apa yang terjadi pada diri kita. Maka dalam salat tersebut kita perhatikan pertama waktunya. Apakah sudah ala waktiha? Salat yang kita lakukan sudah di awal waktu ataupun tepat waktunya. Yang kedua, bacaan salat yang kita baca, apakah sudah sesuai dengan kaidah ilmu fikihnya ataupun dengan maknanya? Apa yang kita baca, kita pahami isinya, maka insya Allah salat tersebut akan berkualitas pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan atribut
dengan pakaian dohir kita, pakaian yang menutupi aurat kita. Salah satu di antara syarat sah sholat adalah menutupi aurat. Bagaimana pakaian yang kita gunakan untuk sholat? Apakah sudah sesuai, sudah layak, sudah pantas pakaiannya dipakai untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin dalam sholat? Mengapa demikian? Allah sendiri memerintahkan bahwa kita ketika setiap kali akan pergi ke masjid, tentunya akan melaksanakan sholat, maka kita harus semaksimal mungkin dalam berpakaian, dalam berhias, karena tujuannya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat dan sabar atau sabar dan salat menjadikan satu wasilah kita betapa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki salat kita, perbaiki waktunya apabila selalu telat, perbaiki bacaan dan gerakannya, perbaiki juga dari pakaian kita, layak atau pantaskah tidak dipakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, Allah menyebutkan pula dalam ayat berikutnya, salat itu akan berat dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Kenapa demikian? Karena salat merupakan identitas agama Allah Rabbul Alamin, yaitu Islam. Salat akan begitu berat dilakukan bagi mereka yang merasa dirinya tidak akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin, yang merasa dirinya tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dia percaya mati itu pasti, tapi tidak ada persiapan untuk kematian. Sementara disebutkan dalam ayat lanjutannya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang akan melaksanakan sholat di awal waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, yang merasa dirinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah urusan dunia dikembalikan, kepada Allah usia kita ataupun umur kita akan dikembalikan, kepada Allah pula segala macam bentuk ibadah kita dan kelakuan kita ataupun aktivitas kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat menjadi penentu untuk kebaikan dunia dan akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat adanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.